warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari perusahaan 5. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai laporan laba rugi perusahaan kami. Sebelum itu, kami dari perusahaan 5 yang bernama Kaya Rasa. Boleh di next? Next slide. Kami akan memperkenalkan dulu anggota kami, dimulai dari saya, Kaila Aprilia Putri. Naila Azra Mariza. Saya Sulis Safwa Nur Afni. Nama saya Arkan. Aku Dimas Fabriano. Nama saya Kaizan Zikra Hamzah. Nama saya Muhammad Ryan Pamungkas. Baik, kami menjual, produk yang kami jual adalah roast dumpling. Sekarang kami akan menjelaskan mengenai lean canvas yang telah kami rangkai. Dimulai dari customer segment. Customer segment. Menurut kami, target pasar yang sesuai adalah mencakup semua kalangan, namun akan lebih sesuai lagi untuk Gen Z seperti umur 14 sampai 18 tahun. Karena produk kami memberikan inovasi baru yang menarik. Untuk early adopters-nya ada keluarga terdekat, teman, dan guru. Selanjutnya, untuk yang kedua. Oke, jadi ada problemnya. Untuk problem dari produk yang seperti Kaya Rasa ini, yaitu beberapa penjual memiliki isian dumpling yang sedikit dan tampilan yang itu-itu saja. Untuk alternatifnya, pembeli mencari penjual yang menjual dumpling dengan isian yang banyak. Lalu ada yang ketiga atau solusinya kami menyajikan dumpling dengan densitas isian yang gendut atau banyak serta rasa yang autentik dengan tampilan yang eksklusif. Selanjutnya yang keempat ada unique value proposition yang akan dibacakan oleh Kaizen. Baik, di kolom nomor 4 ada unique value proposition. Dengan visual indah perpaduan dengan warna gradasi yang unik, visual dumpling kami itu memiliki kecantikan mawar, merah, dan juga kuning yang bersamaan. Lalu selanjutnya di high level konsep itu, produk kami diposisikan sebagai hadiah untuk orang tersayang dan juga orang terspesial, dan juga memberikan kesan romantis dari mawarnya itu. Selanjutnya nomor 5 dan 6 akan dibacakan oleh Sulis. Jadi untuk di kolom kelima ada channels. Jadi kami ini mempromosikan produk kami melalui media sosial, yaitu di Instagram Pelampi.Kayarasa dan YouTube juga Pelampi by Kayarasa. Kami juga biasanya mempromosikan melalui WhatsApp dengan men-share poster promosi atau video promosi. Lalu di kolom ke-6 ada revenue stream. Jadi untuk menjalankan bisnis ini, kami mendapatkan dana secara mandiri atau dari iuran setiap anggota. Baik, untuk yang selanjutnya ada kolom ke-7, cost structure yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Jadi, untuk harga jual yang kami tetapkan adalah Rp13.000 dengan HPP per unit ada di Rp8.060. Dan untuk komisi penjualannya itu ada di 1.300, laba kotor per unitnya itu ada di 3.640. Untuk target laba bersih dan juga biaya tetapnya ada di 35.000. Untuk biaya memulai dan BEP-nya itu Rp0 dan target penjualan per bulannya adalah sebanyak 19 pack. Baik, yang selanjutnya itu ada nomor 8 ada key metrics. Jadi capaian bisnis kami yaitu melampaui target penjualan dan juga mendapatkan respon positif dari customer dan itu juga membuat produk kami jadi lebih baik. Baik, yang selanjutnya yang terakhir ada unfair advantage yang akan dibacakan oleh Rehan. Baik, pada kolom nomor 9, keuntungan yang dimiliki oleh bisnis kami terletak pada bentuk menyerupai mawar, perpaduan warna yang indah sehingga memberikan daya tarik tersendiri bagi pelanggan. Baik, itulah lean canvas kami. Selanjutnya ada laporan keuangan yang akan dijelaskan oleh Sulis. Jadi untuk laporan keuangan, pendapatan penjualan kami ini sebesar Rp403.000. Terus HPP yang kami dapatkan itu Rp76.140 perak. Lalu laba kotor yang kami dapatkan itu sebesar Rp326.860 perak. Untuk biaya operasional
untuk ongkir kami tidak mengeluarkan sama sekali karena untuk ongkir ini pastinya pembelinya banyaknya masih di sekitaran anak semansa juga, guru atau teman ataupun keluarga terdekat. Jadi tidak memerlukan mengeluarkan ini untuk ongkos kirim. Jadi untuk kemasan, kalau untuk kemasan kita mengeluarkan sebesar 77.000. Ini tuh kita beli buat saus cup dan juga kemasan si dumplingnya. Terus untuk iklan kami tidak mengeluarkan sama sekali karena walaupun mengeluarkan kuota tapi tidak sampai sebanyak itu. Jadi untuk total biaya operasional yang kami keluarkan itu sebesar 77.000 dan laba bersih yang kami dapatkan itu sebesar 249.860 perak. Baik, selanjutnya ada refleksi yang telah kami isi, akan dimulai dengan Dimas dan juga Kaizan. Ini ada refleksi dari aku sendiri untuk produk yang dihasilkan itu. Produk kami memiliki bentuk yang unik, yaitu bentuk bunga mawar. Dengan kendala yang dihadapi, walaupun bentuk produk kami yang unik, tapi rasa serta kami memiliki banyak pesaing. Lalu juga ada solusi yang dilakukan dengan mengetahui bahwa kami memiliki banyak pesaing, kami berimprovisasi juga dari segi rasanya. Serta rencana pembangunan usahanya untuk dari aku sendiri, yaitu mengeluarkan produk baru atau meningkatkan dumpling ini, atau mengeluarkan produk lama yaitu Momobi. Baik, selanjutnya ada refleksi dari saya, Kaizan Zikra Hamzah. Jadi produk yang dihasilkan itu produk kami berupa dumpling dengan tampilan unik berbentuk bunga mawar. Lalu ada kendala yang kita hadapi itu, kami mengalami kesulitan untuk konsisten bentuk dumplingnya sama terus seperti itu, dan juga kita memiliki keterbatasan waktu saat proses produksi. Dan solusi yang dilakukan itu membagi tugas dalam tim agar proses pembuatan lebih cepat dan melatih teknik membentuk dumpling supaya hasilnya lebih konsisten. Rencana pengembangan usaha akan meningkatkan kualitas tampilan dan mencoba menambah isi varian rasa di dumpling kami. Baik, yang selanjutnya ada refleksi dari Neila dan juga Sulis. Untuk produk yang dihasilkan, dumpling berbentuk mawar dengan isian ayam, tampilannya yang menarik dengan kulit lembut. Kendala yang dihadapinya, kesulitan membentuk dumpling agar rapi seperti mawar, tekstur kulit yang kadang terlalu lembek atau terlalu kering, serta pengaturan waktu pengukusannya. Solusi yang dilakukan melatih teknik membentuk dumpling serta mengatur waktu dan suhu pengukusan dengan tepat agar hasilnya tetap rapi. Rencana pengembangan usahanya mengembangkan variasi rasa dan warna, membuat kemasan yang lebih menarik, serta meningkatkan promosi melalui media sosial. Jadi untuk saya produk yang dihasilkan itu dumpling berupa berbentuk bunga mawar yang memiliki bentuk yang unik dan menarik serta rasa gurih yang disukai. Untuk kendala yang dihadapi ini menurut saya tuh dalam menjaga kesegaran bahan selama proses pembuatan dan dalam mencari komposisi bumbu yang pas atau seimbang. Terus untuk solusi yang dilakukan, jadi kami ini menyiapkan bahan secara bertahap agar menjaga kesegaran bahan tersebut selama proses pembuatan, dan juga kami mencoba beberapa kali untuk menemukan komposisi bumbu yang pas atau seimbang. Rencana pengembangan usahanya mungkin produk kami bisa dikembangkan lagi variasi rasanya dan juga ditingkatkan kualitasnya, juga memanfaatkan media sosial untuk memperluas pemasaran. Untuk yang selanjutnya ada refleksi dari Raihan dan juga Arkan. Untuk refleksi dari saya, yaitu produk yang dihasilkan, produk kami memiliki warna menarik, perhatian tersendiri, dan bentuk dumpling yang bagus. Kendala yang dihadapi adalah saat melipat kulit dumpling agar tertutup rapat dan terlihat rapi. Selain itu, kami juga mengalami kesulitan dalam membagi waktu antara menyiapkan bahan dan proses pembentukan dumpling. Solusi yang dilakukan, kami mencoba mengatasi kendala tersebut dengan memperhatikan langkah-langkah yang diberikan. Melihat contoh dari teman, saya juga lebih fokus dan tidak terburu-buru saat membentuk dumpling agar hasilnya lebih rapi. Rencana pengembangan usaha, kedepannya kami ingin mengembangkan dumpling dengan berbagai varian rasa dan saus pelengkap. Saya juga ingin membuat kemasan yang menarik serta
memasarkan produk kepada teman-teman di sekolah atau melalui media sosial agar bisa menjadi peluang usaha kecil. Selanjutnya dari saya, produk yang dihasilkan yang kami buat adalah cemilan berupa dumpling dengan bentuk menyerupai bunga mawar merah. Kendala yang dihadapi, kendalanya yaitu melipat dumpling harus bagus karena harus menyerupai bunga mawar. Bila gagal, harus mengulangnya lagi. Solusi yang dilakukan untuk mengatasi hal itu adalah saat melipat dumpling agar seperti bunga mawar harus pelan-pelan agar lipatannya sempurna dan tidak gagal. Lalu ada rencana pengembangan usaha. Kedepannya kami ingin isian dumplingnya isian dagingnya lebih variatif selain daging ayam dan bentuknya bisa lebih banyak selain bunga mawar. Baik, untuk yang terakhir ada refleksi dari saya sendiri. Jadi mungkin penjelasan mengenai produk yang kami jual tidak jauh berbeda, yaitu dumpling yang bentuknya menyerupai bunga mawar dengan perpaduan warna yang sangat menarik. Untuk kendala yang saya hadapi ada di komunikasi, karena saat berdiskusi di grup itu kadang tuh ada anggota yang tidak berpartisipasi secara aktif. Untuk solusinya adalah ketika kami bertemu di sekolah, saya akan menanyai langsung bagaimana tanggapan mereka tentang hal yang ingin didiskusikan. Lalu untuk rencana pengembangan usahanya adalah membuat varian lain, misalnya membuat bentuk bunga lain ataupun menambah isian pada dumplingnya. Baik, selanjutnya mari kita saksikan video YouTube yang telah kami buat. Halo semuanya, aku Dimas. Faizan, Kami perwakilan dari perusahaan 5. Dan sebelum masuk ke video dokumentasinya, kami akan memberikan sedikit penjelasan mengenai perusahaan 5. Perusahaan 5 memiliki nama, yaitu Kaya Rasa. Kaya Rasa memiliki suatu produk yang bernama, yaitu kami membuat produk namanya Pelampi. Apa itu Pelampi? Pasti banyak banget orang nanya-nanya nih apa itu Pelampi. Pelampi itu adalah dumpling kenyal yang isinya gendut, banyak banget isinya. Terus kami juga menambahkan sedikit variasi ciri khas kami, yaitu dumpling berbentuk mawar. Nah, kalian pasti penasaran kan prosesnya seperti apa ya? Oke, kita lanjut aja ke videonya. Klik dulu ya. ini approved by Bu Bisri. Ya. Nah, itu dia usaha makanan yang kita jalankan. Seru juga ya ternyata jualan. Iya, walaupun ada tantangan, tapi puas banget kalau pembeli suka. Dari situ kita belajar bahwa jualan makanan itu harus memiliki kreativitas dan konsistensi. Semoga usaha kita bisa terus berkembang dan makin banyak yang suka. Terima kasih sudah menonton video kita. Sampai jumpa. Sekian dari presentasi laporan laba rugi kita. Mohon maaf jika ada salah kata atau ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.